pagi, Bapak-bapak, Gembala PBD Jabatara. Pada pagi hari ini saya mengajak Bapak-bapak Gembala untuk merenungkan firman Tuhan di dalam rangka acara yaitu Sapaan Gembala. Ya. Saya mengajak Bapak-bapak untuk merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini kami beri judul keluarga yang berani berbagi meskipun hidup di dalam keterbatasan. Sebelumnya saya akan memberikan atau kami akan sedikit memberi kesaksian ketika kami melayani di daerah Ciampea, Bogor Barat. Yang pertama adalah ketika kami memulai pelayanan kami mengunjungi satu orang keluarga di Ciampea itu, keluarga yang menjadi tempat memulai persekutuan. Nah, di situ ketika kami diberikan air minum atau air putih, keluarga tersebut harus merebusnya dahulu. Ya. Dia merebus air dari air pump atau air sumur untuk diberikan kepada kami. Ya. Keluarga tersebut punya 2 anak yang masih kecil atau masih baby. Jadi setiap kita datang kepada keluarga tersebut, kami harus membawa jajanan atau untuk diberikan kepada anak-anak tersebut. Dan anak keluarga tersebut mempunyai teman, ya, dan temannya juga teman bermain mereka. Akhirnya diberikan jajanan itu kepada mereka, dan akhirnya anak-anak tersebut menjadi murid-murid sekolah minggu. Ya. Lalu yang kedua, ada seorang pemuda yang dia minta kepada saya, "Pak, saya ikut." Ya. Maksudnya dia dari gereja induk mau ikut persekutuan yang kami buat itu. Lalu saya bertanya, "Kamu bisa main musik nggak?" Dia mengatakan bahwa dia bisa main musik, dia bisa main gitar. Sehingga ketika kami harus memuji Tuhan atau memuliakan Tuhan melalui puji-pujian, dia dapat mengiringi. Nah, itulah yang menjadi semangat bagi kami. Orang lain ikut, ya, orang lain juga mau terlibat di dalam pelayanan ini. Lalu ada seorang mahasiswa dari STT Baptis Medan, walaupun tidak lama dia ngikut, gitu. Dia melihat bagaimana cara melayani di perintisan. Ya. Nah, dari gereja kami diberi transport 50.000. Kami harus naik kereta dari Jakarta ke Bogor, ya. Lalu untuk transportasi untuk kereta sih mungkin cukup, ya, berdua cukup. Tapi ketika kita harus makan, ya tidak cukup, ya itu. Ini bukan saya minta uang tersebut, tapi tidak. Tapi ini adalah salah satu bentuk pelayanan kami, bahwa kami pun juga harus rela, ya. Kami pun juga harus bertanggung jawab ketika membawa seseorang, ketika jam makan, ya kami harus memberi dia makan. Jadi kita harus mengeluarkan uang pribadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, atau hamba-hamba Tuhan, atau pendeta-pendeta, atau gembala yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi. Ada seorang panitia perancang datang kepada jemaatnya. Ya.
Lalu kepada jemaat itu terjadi percakapan. Seorang panitia perancang bertanya kepada seorang jemaat, apakah maksudnya seumpama kamu punya sapi atau sapi 2, relakah memberikan yang 1 ekor untuk gereja? Lalu jemaat tersebut menjawab dengan berkata, siap, gitu, atau mau. Lalu ada pertanyaan lagi, seumpamanya jemaat tersebut mempunyai 2 sepeda motor, apakah rela untuk memberikan 1 unit untuk gerejanya? Dia mengatakan bahwa dia siap untuk memberikan sepeda motor tersebut buat pelayanan di gereja. Ya. Lalu panitia perancang tersebut bertanya kembali kepada jemaat tersebut, kalau punya ayam, ya, kalau punya 2 ayam, apakah rela sayang 1 untuk gereja? Lalu jemaat tersebut mengatakan bahwa dia tidak mau. Kenapa tidak mau? Ya karena memang ayam itu dia punya beneran, tapi kalau sepeda dan sapi itu memang dia tidak punya, itu hanya seumpama gitu kan. Nah, itu. Jadi kalau pertanyaan yang terakhir untuk ayam itu dia belum bersedia. Nah, ilustrasi tersebut adalah menggambarkan bahwa kebanyakan orang itu setuju dengan nilai sosial untuk berbagi sebagai nilai yang baik untuk dikembangkan. Tetapi hanya terbatas wacana saja. Namun banyak yang undur untuk berbagi ketika diperhadapkan pada kenyataan. Saudara-saudara atau bapak-bapak gembala yang